Sumsel 24 jam hari ini. Diduga mengalami gangguan jiwa, Ermono membakar rumahnya sendiri di Gang Tawakal, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Jumat kemarin. Alhasil seisi rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya nyaris hangus terbakar. Warga Gang Tawakal Kelurahan Wirakarya bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api di rumah keluarga Ermono. Meski jilatan api tidak menyebar ke rumah yang lain, namun isi rumah Ermono nyaris ludes terbakar. Informasi yang dihimpun palpres.com, kebakaran tersebut akibat ulah Ermono yang mengalami gangguan jiwa, sehingga Ermono langsung dibawa ke rumah sakit Sobirin karena mengalami luka di bagian kepalanya. Mas Eko, tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan kobaran api diketahui pertama kali oleh adik iparnya yang tinggal persis di belakang rumah Erwono. Kemudian dia membangunkan anggota keluarganya dan tetangga sekitar untuk memadamkan api tersebut. Tawannya pelaku dewek yang mungkin menjerit kan, bahwa apakah kebakaran juga. Jadi yang langsung keluar tuh kebetulan keluarga ipar adik ipar dia, kamu tetangga. Tadi kan mengiparnya, panannya, jadi keluar. Pas itu baru warga. Untung alhamdulillah warga sini kompak, langsung bantu guyup, pakai air, pakai ember, swadaya, sudah selesai. Si pelaku itu yang ODG tadi, orang dengan jiwa. Sementara kami ngomong ODG karena dia pernah diperiksa setengah stres kan. Kayaknya kami periksa lagi apa? Warga masih kerja beda kan? Dibakar dewek. Beda pelakunya dibakar dewek. Iya. Sementara itu, Laras, keponakan Erwono, menuturkan dia terbangun setelah mendengar jeritan dari luar. Sepengetahuannya, Erwono memang diduga mengalami gangguan kejiwaan dan bekerja sebagai kernet truk angkutan barang. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri meresmikan Mako-Polres Musirawas Utara dan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fitri Sandi yang berada di Komplek Polres Muratara Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Haji Inayatullah yang hadir berharap selain membuat Kabupaten Muratara semakin aman dan kondusif, hadirnya Polresta Muratara kian memacu anak-anak Muratara untuk menjadi anggota kepolisian. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, peresmian gedung Mako Polrestabes Musirawas Utara dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fitri Sandi di Komplek Polres Muratara Kamis kemarin berlangsung dengan hikmat. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri dan disaksikan Wakil Bupati Muratara Haji Inayatullah. Peresmian Mako Polres Muratara ditandai dengan penandatanganan langsung prasasti oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri yang juga sekaligus meletakkan batu pertama Masjid Al-Fitri Sandi dan menggelar bakti sosial serta peninjauan vaksinasi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Inayatullah mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumsel yang sudah sering hadir mengunjungi masyarakat Kabupaten Muratara. Hal itu Inayatullah diartikan Kapolda sangat mencintai Kabupaten Muratara. Menurutnya selama ini banyak anak-anak asli dari Kabupaten Muratara yang sering ikut dalam seleksi untuk menjadi anggota kepolisian. Tapi biasanya yang lulus hanya beberapa orang saja. Namun sejak adanya Polres Muratara dan di bawah kepemimpinan Kapolda Sumsel sekarang, banyak anak-anak Muratara yang bisa menjadi anggota kepolisian. Bahkan tahun ini saja, 21 anak Muratara lulus sebagai anggota kepolisian. Diakui Inayatullah, pemerintah Kabupaten Muratara sudah ada MOU dengan Polda Sumsel, yakni ke depan anak-anak Muratara yang berprestasi, berpotensi untuk bisa menjadi anggota kepolisian. Dia berharap 50% anggota Polres Muratara ini adalah putra-putra yang berasal dari Kabupaten Muratara. Dengan banyaknya anggota kepolisian yang berasal dari masyarakat Kabupaten Muratara, Inayatullah berharap mereka nantinya bisa menjadi panutan dalam pengamanan di tingkat desanya masing-masing. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. PT Antam Palembang mulai melayani penjualan logam mulia secara online.
Hal ini dilakukan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin menjual kembali logam mulia di butik emas. Hanya saja dalam satu hari pihaknya membatasi penjualan sebanyak 10 orang saja. Sejak pandemi COVID-19 melanda, rupanya ikut mempengaruhi masyarakat yang ingin menjual kembali logam mulia di butik emas PT Antam cabang Palembang. Hanya saja untuk layanan jual logam mulia ini dibatasi. Setiap hari kuotanya hanya 10 orang saja. Marketing Sales representatif PT Antam Palembang Sukirdi mengatakan, besaran emas yang dijual konsumen berbeda mulai dari 5 gram hingga ratusan gram. Tidak heran jika penjualan emas ini trennya mengalami kenaikan hingga 25%. Untuk mengakomodir penjualan logam mulia ini, butik emas melayani penjualan melalui website butik emas atau menggunakan nomor WhatsApp 0816394111. Layanan ini bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Sementara itu, untuk pengantaran logam mulia yang dibeli oleh konsumen, Antam menggandeng ekspedisi JNE, bahkan asuransi juga sudah ditanggung. Untuk penjualan memang ada sedikit penurunan selama PPKM ini, tapi tidak terlalu signifikan, sekitar 20-30% lah penurunannya, tapi masih bagus sih, relatif masih bagus untuk Palembang. Ya untuk saat ini, karena untuk pihak Antam mendukung sekali ya untuk PPKM ini, jadi kita saat ini kerjasama dengan beberapa kurir ya, terutama untuk yang terbaru ada JNE yang daya jangkaunya sangat luas ya, bisa seluruh Indonesia. Seperti untuk di Palembang sendiri sampai di Bengkulu, Banyuasin pun sudah bisa terjangkau dengan JNE yang Yes. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang menemukan ribuan benih lobster jenis mutiara dan pasir di dalam sebuah mobil yang ditinggalkan di kawasan Talang Jambi Jumat tengah malam. Ribuan benih lobster ini bernilai hingga 10,9 miliar rupiah. Anggota Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan ribuan benih benur atau lobster di dalam sebuah mobil yang ditinggalkan di kawasan Talang Jambi Jumat dini hari. Belum diketahui siapa pemilik benih lobster karena pemiliknya tidak kembali ke mobil tersebut. Diduga lobster jenis mutiara dan pasir ini sengaja ditinggalkan tuannya di dalam mobil. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengatakan bibit lobster ini merupakan kekayaan hayati negara Indonesia yang sangat diminati di seluruh dunia. Untuk menyelamatkan peternak lobster di Indonesia, pemerintah membuat aturan bahwa setiap bibit lobster yang diekspor harus memenuhi kaedah aturan yang berlaku. Dari Polrestabes Palembang berjanji akan menindaklanjuti dan mencari pelakunya. Sedang kita dalami dan kita kembangkan, kalau dari mobil didapati ada kerusakan di mobil tersebut, apakah ada kaitan dengan laka-laka dan sebelumnya, kita sedang kaji. Dan yang paling penting, kami memohon kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, apabila dicurigai ada penggelaran bibit-bibit lobster seperti ini, silakan dilaporkan ke Polrestabes. Kita akan menindaklanjuti demi kemaslahatan kita bersama. Dalam penemuan tersebut, petugas mengamankan lobster mutiara sebanyak 64 kantong atau 7.623 ekor dengan nilai 1,5 miliar rupiah dan lobster pasir sebanyak 391 kantong atau 62.784 ekor dengan senilai 9,4 miliar rupiah. Dari penemuan ini, petugas berhasil mencegah kerugian negara hampir 11 miliar rupiah atau tepatnya 10,9 miliar rupiah. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat anggota Satreskrim Polrestabes Palembang. Sesampai di sana, setelah anggota memeriksa mobil dan ditemukan bibit lobster. Lobster ditemukan dalam mobil tersebut yang disimpan dalam 13 kotak besar. Setiap kotak ada 30 kantong bibit lobster. Biasanya bibit lobster ini dijual ke daerah Jambi dan Pekanbaru. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.